Esto te va a pasar a vos en un minuto. Halo semua, apa kabarnya para Quotakers yang bijaksana? Bersama saya Sojoy. Kali ini saya akan merangkum film bergenre thriller crime asal Argentina yang rilis tahun 2016 berjudul At the End of the Tunnel. Di film ini kita akan melihat bagaimana seorang penyandang difabel mencoba mengacaukan aksi perampokan sebuah bank. Ditambah lagi si perampok di backing oleh ketua polisi di kota itu. Waduh, kacau. Apakah dia bisa menggagalkannya? Daripada penasaran, langsung aja intro. Film berfokus pada seorang pria penyandang difabel bernama Joaquin. Dia merupakan insinyur komputer yang hanya tinggal berdua dengan seekor anjingnya. Di awal terlihat ia sedang menelpon dokter hewan untuk mencari solusi demi kesembuhan anjingnya. Namun sayang, belum ada saran yang tepat dari dokter tersebut. Di keesokan harinya, akhirnya ia dapat meracik sejenis obat penidur berbentuk cairan yang disuntikan ke dalam makanan untuk anjingnya tersebut. Di saat bersamaan, ia kedatangan tamu, seorang mamah muda bernama Berta serta anak perempuannya bernama Betty. Berta berkata, ia mengetahui dari iklan di internet bahwa ada kamar kosong yang disewakan di rumah itu. Singkat cerita, mereka pun ngontrak di tempat itu. Scene berganti di mana Berta sedang mencari keberadaan anaknya yang suka bersembunyi. Tidak berapa lama ia dibuat sedikit terkejut ketika melihat perosotan usang dan sebuah bangkai mobil di pekarangan rumah Joaquin. Sesaat kemudian Betty pun ditemukan dengan membawa beberapa barang-barang kecil milik Joaquin. Setelah Berta menaruh barang itu kembali, ia penasaran dengan sebuah koper, dan ketika dibuka ia melihat beberapa foto Joaquin bersama anjingnya serta foto anak dan istrinya. Dari sini bisa disimpulkan bangkai mobil yang ia lihat tadi disebabkan kecelakaan seluruh keluarga kecil Joaquin yang mengakibatkan Joaquin dalam kondisi seperti saat ini. Di saat malam, Berta pun membuat surprise kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahun Joaquin, yang dimana ia mengetahui tanggal lahirnya pada saat menandatangani sewa rumah tersebut. Di tengah perbincangan, Berta mengatakan bahwa anaknya berhenti bicara kepada siapapun termasuk kepadanya sejak umur 4 tahun. Ia tidak bisu tapi hanya berhenti bicara. Psikolog menganjurkan untuk tidak menekannya. Esok harinya Joaquin melihat Betty mencoba mendekati anjingnya. Joaquin yang sebelumnya tidak pernah melihat anjingnya berdiri lagi, seketika dapat berdiri kembali. Di saat bersamaan, Joaquin pun langsung turun ke basement rumahnya. Namun, tiba-tiba ia menangis. Bisa disimpulkan kehadiran Berta dan Betty mengingatkan ia kembali kepada almarhum istri dan anak perempuannya. Tidak berapa lama ia mendengar suara di balik basement tersebut. Ketika ia memperjelas sumber suara dengan stetoskop miliknya, ternyata terdengar suara beberapa orang yang sedang merencanakan sesuatu. Joaquin pun langsung menghubungkan stetoskop tersebut serta merekam kegiatan mereka di komputer miliknya. Singkat cerita, di keesokan harinya Joaquin mencatat nama-nama serta tugas-tugas mereka dan mengetahui jangka waktu kegiatan tersebut. Kemudian Joaquin juga memasang CCTV mini tersembunyi untuk memonitor kegiatan tersebut. Pagi harinya ketika Joaquin melihat rekaman, ia mendapati Berta sedang berada di dalam rekaman tersebut. Seketika itu Joaquin nampak terkejut ketika mengetahui Berta adalah pacar dari si ketua perampok tersebut. Joaquin yang terus melanjutkan penelitiannya, akhirnya ia menemukan titik terang ketika menzoom bagian struktur di sebuah kertas yang mengarah ke sebuah bank. Itu artinya mereka akan merampok bank dengan cara membuat terowongan bawah tanah. Di keesokan harinya ketika Joaquin sedang membuat secangkir teh, di saat bersamaan ia mengamati Betty sedang berbicara dengan anjingnya yang telah terpasang alat perekam
di leher anjing tersebut. Malam pun tiba. Terlihat Berta sedang teler karena terlalu banyak minum intisari. Joaquin pun menganjurkannya untuk beristirahat di kamarnya. Kemudian Joaquin menyita HP milik Berta dan menyuntikannya obat penidur. Hal itu ia lakukan semata-mata untuk mempersulit komunikasi antara Berta dengan si perampok tersebut. Scene berganti ketika Joaquin kembali ke basement. Kemudian ia mencatat backingan si perampok bernama Guzman yang tidak lain adalah ketua polisi di kota tersebut. Lalu Joaquin mencatat nomor berangkas 748 yang dimana mereka dilarang oleh Guzman untuk mengambil isi berangkas tersebut. Singkat cerita, Joaquin pun merancang strategi di sebuah papan tulis untuk mengagalkan perampokan tersebut, lalu membuat lubang akses menuju terowongan dengan menggunakan tutup toren bekas, kemudian merekatkan lem yang disamarkan menggunakan tanah. Malam pun tiba. Joaquin yang sedang memantau rekaman secara langsung, di saat bersamaan ia melihat bahwa rencana mereka agak sedikit terhambat dikarenakan ada sebuah pipa air yang menghalangi galian terowongan mereka. Alhasil rencana mereka diundur 1 hari dari rencana sebelumnya. Kemudian mereka pun melanjutkannya esok. Di sisi lain, Joaquin yang mengetahui arah terowongan mereka akan diubah akhirnya membuat lubang akses baru. Kemudian ia pun turun untuk mencari letak pipa air berada. Lalu tiba-tiba terdengar suara 2 orang dari mereka yang akan mengecek ulang kembali terowongan tersebut. Joaquin pun segera bersembunyi. Di saat bersamaan terdengar mereka membicarakan hasil rampokannya nanti akan mereka sembunyikan di sebuah rumah di daerah Lomas. Scene berganti ketika Joaquin ketiduran saat menjaga Berta. Kemudian dia mengecek Betty yang sudah tidak berada di kamarnya. Di saat mencari Betty, Joaquin pun melihat anjingnya sedang berada di dekat lift. Dengan tergesa-gesa, ia pun turun ke basement. Lalu melihat tutup terowongannya sudah terbuka dan ternyata Betty sedang berada di tempat mereka. Melihat akan ada yang datang, Betty pun bersembunyi. Nampak salah satu dari mereka bernama Lefty mengatakan kehilangan jam tangan arlojinya di sekitar situ. Terlihat Guzman juga memesan berangkas incarannya bernomor 155. Singkat cerita, Betty pun selamat dengan membawa jam tangan milik Lefty. Di saat Joaquin meminta Berta untuk mengangkat telepon dari Galeretto, namun Berta menolaknya dengan alasan mengapa aku harus menolongmu. Lalu Joaquin berkata kepada Berta, kau pernah bilang Betty berhenti bicara ketika usianya 4 tahun. Lalu berapa usia Betty sekarang? Berta menjawab 6 tahun. Kemudian Joaquin bertanya lagi, kapan awal Galeretto datang ke dalam hidupnya? Berta berkata, kurang lebih 2 tahun. Kemudian Joaquin memberikan rekaman yang dimana Betty sedang berbicara dengan anjingnya. Di dalam isi rekaman tersebut, Berta mengetahui bahwa penyebab anaknya berhenti bicara dikarenakan kehadiran Galeretto di dalam hidupnya. Berta pun menangis sejadi-jadinya sembari berkata akan membunuh pria tersebut. Di saat bersamaan, Galeretto pun meneleponnya. Joaquin juga mengatakan kepada Berta untuk tetap tenang dan katakan kepadanya semua dalam keadaan baik-baik saja. Singkat cerita, Berta pun disuntikan kembali obat penidur. Scene berganti di mana Joaquin melihat mereka akan melakukan aksinya pada pukul 8 malam nanti dengan cara menjebol bagian lantai bank tersebut menggunakan bom waktu berskala kecil. Joaquin pun segera bergegas lebih awal masuk ke terowongan tersebut. Lalu ia memindahkan bom yang telah mereka pasang tepat di bawah pipa air itu berada. Kemudian Joaquin membobol lantai bank tersebut secara manual. Lalu Joaquin mengacaukannya dengan mengambil berangkas nomor 748 yang dimana sangat terlarang untuk mereka ambil.
Setelah berhasil dan menuju arah basement kembali, tiba-tiba terdengar suara mereka yang akan bersiap-siap melancarkan aksinya. Singkat cerita, Joaquin pun selamat. Terlihat mereka pun sedang melancarkan aksinya. 3 orang pergi ke brankas bank dan 3 lainnya menurunkan keranjang yang akan digunakan sebagai transportasi hasil rampokannya tersebut. Di saat bersamaan, mereka mendengar suara air yang mulai masuk ke dalam permukaan dan mulai membanjiri terowongan tersebut. Dalam keadaan panik, Galereto dan 2 orang rekannya pun bergegas keluar. Mereka yang terjebak di ruang brankas dengan ketinggian air yang semakin meningkat memutuskan untuk membunyikan alarm di sana. Scene berlanjut ketika Joaquin membangunkan Berta untuk memberitahu kejadian tersebut. Tiba-tiba Berta memukulnya dengan sebuah botol. Lalu Joaquin mengatakan berangkas berisi uang ia simpan di dalam lemari. Namun Berta hanya minta untuk membiarkan ia pergi bersama putrinya karena takut Galereto pasti akan Di sisi lain, Joaquin yang teringat kepada istri dan putrinya mencoba menenangkan Berta serta mengatakan akan menjaga Berta dan merawat mereka berdua untuk pergi bersama-sama. Singkat cerita, Berta pun disuntikan obat penidur kembali. Polisi pun berdatangan setelah alarm brankas bank tersebut berbunyi. Lalu Joaquin menginfokan kepada salah satu petugas bahwa basement rumahnya banjir. Di saat bersamaan terlihat Guzman yang sedang memantau Joaquin dari kejauhan. Di saat itu juga Guzman menelepon Galereto dan mengetahui bahwa brankas pesanannya tersebut gagal mereka dapatkan. Beberapa saat kemudian polisi pun datang bersama Guzman untuk mengecek basement rumah Joaquin. Terlihat Guzman mengamati Joaquin dari sudut ruangan dengan penuh kecurigaan. Lalu Guzman menghampiri Joaquin dengan maksud memberikan nomor telepon miliknya. Ia juga mengatakan jika ada sesuatu hal atau apapun hubungi saya. Singkat cerita, dikarenakan keadaan mati lampu, pengecekan mendalam pun dilanjutkan esok hari. Namun tidak lama setelah polisi tadi balik kanan, tiba-tiba terdengar suara ketuk pintu yang mengatakan sebagai polisi, dan ternyata itu adalah Galereto bersama 2 orang rekannya. Joaquin mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada polisi yang mengecek rumahnya, namun Galereto yang mengatakan akan mengecek basementnya sebentar saja. Entah apa alasannya, mereka pun diizinkan masuk. Di saat Guzman sedang menelepon Galereto dengan sembunyi-sembunyi, Joaquin pun langsung mengirimkan SMS kepada Guzman untuk datang sekarang. Di dalam telepon, Guzman mengatakan kepada Galereto bahwa jika sampai brankas itu tidak mereka dapatkan, maka nyawa mereka akan terancam. Di sisi lain, Galereto yang udah kapuguh dan terdesak untuk segera mendapatkan barang tersebut mengatakan kepada Guzman untuk meneleponnya kembali nanti. Di akhir percakapan ketika Guzman menanyakan posisinya, Galereto pun menutup teleponnya sebelum Guzman mengetahui keberadaannya. Adegan berlanjut ketika Galereto bertanya kepada Joaquin, apakah ada orang lain yang tinggal di sini? Joaquin menjawab, kemarin memang ada, tapi mereka udah pindah ke apartemen. Lalu ia bertanya lagi, apakah mereka menitipkan alamat? Joaquin berkata, mereka tidak menitipkan alamat. Ketika Joaquin sedang berusaha untuk mengurangi kecurigaan terhadapnya, tiba-tiba Betty berdiri di depan pintu kamar Joaquin, dan itu terlihat oleh Galereto. Kemudian ia pun mengecek Berta dalam keadaan tak sadarkan diri dengan bekas ikatan di tangannya. Lalu ia menggiring Joaquin ke ruang tamu serta menyuruhnya untuk menjelaskan kejadian tersebut. Dan karena menurut mereka penjelasannya tak masuk akal, akhirnya Joaquin pun didorong dari kursi rodanya hingga tersungkur. Kemudian ia pun dipukuli lalu diinterogasi serta dipaksa untuk mengatakan hal yang berkaitan dengan brankas tersebut. Di saat bersamaan, telepon pun berdering dari dalam saku Joaquin. Galereto pun mengangkat telepon tersebut, dan ketika diangkat, itu adalah suara Guzman yang mengatakan sudah berada di depan pintu. Ia pun langsung mendodongkan pistolnya, kemudian mendorongnya.
lalu menanyakan Gutsman bagaimana kau dapat nomor teleponnya. Gutsman mengatakan dia yang menyuruhku untuk segera datang. Kemudian mereka pun mengikatnya. Di saat ia akan membunuh Joaquin, seketika itu juga Joaquin berteriak-teriak memanggil nama Lefty untuk menolongnya dan mengatakan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Seketika itu juga suasana berubah yang membuat mereka semua kebingungan. Galeretto bertanya kepada Lefty, bagaimana dia tahu nama lu? Lefty menjawab, gua nggak tahu. Dengan keadaan yang sangat-sangat rumit, Galeretto pun mengancam Joaquin untuk menjelaskan kejadian tersebut. Lalu Joaquin menjelaskan bahwa pada malam hari Lefty menyelinap masuk ke tempat Berta untuk merencanakan perampokan melalui terowongan dengan membuat akses masuk melalui basement rumahku, yang mana hasil rampokannya akan kami bagi 3. Kemudian Joaquin menyebut nama mereka satu persatu, lalu mengatakan mereka akan menyimpan hasil rampokannya di sebuah rumah di daerah Lomas. Mereka pun tercengang karena tidak ada yang tahu soal rencana penyimpanan uang tersebut kecuali mereka. Untuk meyakinkan mereka, kemudian Joaquin menunjuk sebuah laci untuk menunjukkan sesuatu kepada mereka. Dan saat dibuka, itu adalah jam tangan milik Lefty. Dan Lefty pun tewas dengan Canario yang sekarat. Di saat bersamaan, Galeretto pun menembakkan pistolnya, tapi ternyata pelurunya habis. Tidak berapa lama, Berta pun terlihat sudah sadarkan diri, lalu mengambil pistol yang ada di hadapannya. Tanpa pikir panjang, ia pun menghampiri Galeretto dan menembaknya. Singkat cerita, Gutsman pun menawarkan bantuan kepada Joaquin untuk membawa mayat mereka semua dan mengamankan kejadian tersebut dengan syarat memberikan isi berangkas tersebut yang berada di ranselnya. Di saat Gutsman akan pulang, ia pun memakan biskuit yang telah disuntikan obat penidur. Di dalam perjalanan pulang, Gutsman yang terkena efek obat tersebut akhirnya mengalami kecelakaan dan tewas. Di akhir film, akhirnya Joaquin memutuskan pindah rumah untuk memulai hidup baru bersama Berta dan Betty, dan tamat. Ending yang sangat menyenangkan. Pesan dari film ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan kecerdasan emosional dalam keadaan bahaya sekalipun dengan cepat dan tepat. Kadang keberuntungan juga bisa melalui wanita, tapi kadang sial juga kalau udah jadi mantan. Ups. Baiklah, akhiri salam, saya Sojoy dan terima kasih.